Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas banyak sekali pertanyaan, dan kali ini saya buat tema dan saya akan bahas, yaitu resiko terberat gagal bayar di UKU. Nah, pinjaman online UKU, yaitu pinjaman online legal. Resikonya apa aja? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kawan-kawan, apa kabar ya? Ini masih momen Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah untuk kawan-kawan muslim dimanapun berada ya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas permasalahan UKU, pinjaman online legal UKU. Apa sih resiko terberat yang akan terjadi oleh nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU? Nah, nanti akan saya jabarkan seperti apa resikonya. Resiko terberat sekalipun apa, nanti akan saya kupas ya. Oke, sebelumnya teman-teman, seperti biasa, sebelum video ini dimulai, saya selalu mendoakan kalian. Ya Allah, ringankanlah beban yang saat ini sedang ada dan sedang ditanggung oleh para nasabah-nasabah pinjol yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi manapun ya Allah. Aplikasi legal maupun ilegal. Berikan mereka solusi-solusi agar permasalahan mereka cepat selesai, agar hutang-hutang mereka yang saat ini menumpuk dan makin menumpuk bisa diselesaikan satu demi satu dengan rezekimu ya Allah. Ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketabahan atas apapun yang terjadi dalam situasi seperti ini, dicaci maki, dihina. Berikan mereka keikhlasan ya Allah, berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran atas segala usaha, atas segala ikhtiar yang mereka lakukan, dan berikan mereka keberhasilan ya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, semoga kalian sukses ya dalam segala kondisi seperti ini, melakukan apapun, usaha, kegiatan atau apapun. Semoga Allah permudah segalanya ya. Sebelum menginjak, saya hanya mengingatkan kalian bahwa apapun yang namanya pinjol, baik legal maupun ilegal, semuanya memiliki resiko. Resikonya macam-macam sih. Ada resiko yang benar-benar berat, ada resiko yang ringan-ringan saja, seperti itu ya. Tapi saya mohon teman-teman jangan pernah tertanam di pikiran kalian. Resiko seperti ini adalah resiko yang memang harus kalian tanggung. Adalah konsekuensi ketika kalian memang melakukan pinjaman online. Pinjaman baik itu legal maupun ilegal. Tapi apapun resikonya, kalian wajib tahu dan wajib paham. Agar kalian tidak terlalu panik, agar pikiran kalian tetap tenang dan kalian tetap fokus untuk menjalankan keseharian kalian bekerja. Jadi tidak terganggu. Ya mudah-mudahan ya, kalian bisa tetap semangat, keep strong, stay strong dalam situasi seperti ini. Karena semuanya itu hanya ada di mindset Anda, pikiran Anda. Ketika pikiran Anda berkata demikian, akan terjadi hal-hal demikian. Ketika Anda bicara bahwa besok datang nih kayaknya DC-nya, besok pasti datang DC-nya. Percaya deh, kalau hal seperti itu kalian akan ciptakan sendiri. Jadi segala sesuatu ketakutan yang kalian pikirkan akan tercipta dan akan terjadi. Ya, kali ini saya akan membahas masalah UKU ya. UKU ini adalah platform pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK. Banyak sekali sekarang komplainan UKU seperti ini amat ya. Saya akan kupas di sini beberapa pertanyaan. Pak, ini UKU itu sebenarnya resiko terberatnya apa sih? Begini teman-teman ya. Namanya pinjaman online. Seperti tadi saya kupas di depan, pinjaman online itu tidak lepas dari yang namanya resiko. Semuanya pasti beresiko. Sekecil apapun sampai dengan hal yang terberat, itu resiko semuanya pasti ada. Yang terkecil, misalnya kalian pasti capek ya, diteror terus-menerus. Kalian terus-menerus diingatkan. Kalian terus-menerus di WA, di telepon, di SMS. Perihal tunggakan yang belum kalian bayar. Nah, itu adalah resiko yang ringan ya, hal-hal yang ringan. Terus ada juga pikiran dari nasabah ini, Pak ini kan legal, saya pinjam sampai dengan 10 jutaan Pak di UKU ini. Kira-kira Pak ini akan berujung seperti apa Pak? Karena banyak sekali yang bilang bahwa kalau legal itu bisa saja gitu kan, kasusnya dinaikkan menjadi kasus perdata. Teman-teman, saya mau kalian membuka mindset kalian ya, membuka pikiran kalian, wawasan kalian dibuka, biar apa yang saya kasih ke kalian itu benar-benar masuk.
Begini, tidak ada satupun sampai dengan detik ini perihal masalah gagal bayar pinjaman online itu berujung di meja sidang pengadilan. Tipis kemungkinan itu terjadi, walaupun sebenarnya bisa, karena itu adalah upaya yang bisa dilakukan oleh para pinjol. Lalu dengan UKU ini seperti apa ya? UKU sampai dengan detik ini, saat ini tidak ada seperti itu. Resiko-resiko terberat yang paling berat sekalipun ada ya. Ini saya akan bacakan resiko yang terberat, yaitu Anda akan disebar data. Anda akan disebar data oleh UKU. Anda akan ditanyakan ke kontak darurat Anda. Seperti ini nih, ya. Pengaduan dari salah satu member paguyuban melawan pinjol. Ini saya bacakan ya. Selamat siang. Mohon disampaikan kepada Bapak atau Ibu untuk segera bayarkan tagihannya di aplikasi UKU karena sudah masuk keterlambatan 1 hari. Tidak ada kejelasan, seakan menghindar dari tagihan. Pembayaran minimal perpanjangan tenor sebelum data kami alihkan yang membuat sulit dapat pinjaman di kemudian hari. Ditunggu sampai jam 03.00. Saya menghubungi karena nomor Anda dicantumkan yang bersangkutan kontak darurat pada aplikasi kami. Salam UKU. Telat 1 hari, itu resiko terbesar dan terberat dari UKU ya. Hati-hati. Anda yang saat ini sedang ada dalam pinjaman UKU, segera Anda kalau misalnya ada dana, lunasi segera. Udah nggak usah lagi minjem ya, tobat aja. Udah nggak usah lagi minjem, udah nggak usah lagi tertarik dengan yang namanya UKU. Hati-hati, telat 1 hari. Kalian bisa lihat kan, telat 1 hari langsung disebar datanya. Itulah kenapa saya bilang resiko terberat. Jujur saja ya, kalian saat ini yang paling Anda takutkan itu bukan ditagih ke Anda kan. Bukan ditagih ke kalian sebagai nasabah kan, tapi ditagih ke kontak darurat atau di luar kontak darurat. Bener nggak? Bener nggak yang saya bilang? Tulis di kolom komentar, bener nggak? Anda takutnya kan di telepon atau di WA ke kontak darurat. Itu hal yang paling menakutkan. Makanya kenapa saya bilang hal-hal seperti ini ya bukan sekarang hanya dilakukan oleh ilegal, tapi legal juga sudah melakukan aktivitas seperti ini. Terlambat 1 hari sudah langsung komunikasi dengan kontak darurat, sudah langsung nagih ke kontak darurat. Ini namanya nagih kalau kayak gitu. Ngapain coba kontak darurat dihubungi di 1 hari terlambat? Padahal mereka bisa melakukan penagihan ke tempat langsung nasabah, ada KTP-nya. KTP-nya jelas. Di situ alamatnya tertera jelas, KTP sudah ada. Apa yang sulit? Kecuali nasabahnya udah pindah, udah nggak tahu di mana, udah mungkin pindah ke hutan atau pindah ke daerah lain yang tidak diketahui keberadaannya. Baru 1 hari dan itu sangat tidak masuk akal. Terlambat 1 hari sudah kasakusuk ke kontak darurat. Justru ini adalah malapetaka buat aplikasi pinjol UKU-nya. Hati-hati. Dengan seperti ini akan terjadi namanya gagal bayar. Anda akan kerepotan. Saya himbau semuanya, dimanapun berada, aplikasi apapun, kalau kalian sudah disebar data, sudahlah. Kalian sudah stop bayar saja. Biarkan itu adalah pembelajaran bagi para pinjol-pinjol khususnya legal, agar mereka benar-benar bisa berpikir melaksanakan tugas, jangan seperti seenak perut mereka sendiri. Mereka melaksanakan tugas penagihan semau mereka sendiri, tidak memikirkan efeknya. Sekarang efek mereka gampang kan, pikirnya kalau sudah ditelepon ke kontak darurat, kalau sudah dihubungi ke kontak darurat, ditagih ke kontak darurat, pasti ini nasabah langsung bayar. Oh tidak, sekarang nasabah sudah pintar. Nasabah yang sudah disebar data, mereka sih fine-fine aja, nggak takut kok. Legal sekalipun seperti UKU nggak takut. Mereka langsung gagal bayar saja, serentak gagal bayar saja. UKU yang sudah diunduh kalau tidak salah sekitar 5 juta pengguna ya di Play Store saya lihat, bisa kolaps kok. Coba aja. Belum nanti kalau ratingnya dikasih bintang 1 di aplikasinya, kelar ada ya. Gampang kok cara untuk membuat bangkrut sebuah perusahaan pinjol. Anda lakukan gagal bayar, tidak bayar, pokoknya dendanya, bunganya semua nggak usah dibayar. Udah gitu aplikasinya di Play Store kasih aja rating 1, kelar udah. Itu cara terbaik. Kalau kalian sudah mempermalukan nasabah-nasabah kalian, nasabah-nasabah yang sebenarnya ada aset, ya, nasabah-nasabah dimanapun berada, saya ingatkan ya, kalian sebenarnya adalah aset bagi mereka. Kenapa saya bilang aset? Karena beroperasinya perusahaan pinjol, mulai dari dia membayar apapun ya, membayar aset operasional gedung, membayar seluruh karyawan gaji-gajinya, insentifnya atau apapun ya, pengeluaran biaya lainnya adalah dari bunga dan denda yang sudah komponen tersebut sudah dibudgetkan oleh pihak pinjol, oleh pihak penyelenggara, oleh pihak pencair dana tersebut. Jadi Andalah sebenarnya penentu bagi mereka, berlangsung atau tidaknya kehidupan perusahaan mereka. Berjalan atau tidaknya perusahaan itu sebenarnya dari Anda, dari tagihan-tagihan yang masuk kembali oleh Anda.
dari tagihan-tagihan yang Anda bayar. Makanya ketika Anda diperlakukan semena-mena, Anda sudah baru satu hari, langsung dilakukan penelponan ke kontak darurat, di WA kontak darurat Anda, gagal bayar saja. Sekali gagal bayar, serentak, semuanya akan kolaps. Itu teman-teman, itu tips dari saya ya. Kalau kalian sudah dipermalukan, gagal bayar saja. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Jadi, saya sebutkan resiko yang lainnya tidak ada. UKU, aplikasi legal yang sudah terdaftar dan berizin OJK sekalipun, resiko terberat kalian hanyalah disebar datanya seperti ini. Satu hari, Anda langsung disebar datanya. Untuk kemungkinan lainnya, hal terberat tidak ada. Terberat, Anda akan dimeja hijaukan, Anda akan digugat ke pengadilan, tipis kemungkinan. Karena mereka akan memperkirakan, akan memperhitungkan, dan mempertimbangkan berapa besaran biaya yang akan timbul akibat mereka melakukan gugatan. Mau dipidana? Nggak bisa. Jauh ya. Kalau dipidana itu, hukum pidana nggak ada urusannya dengan utang piutang. Sekali lagi, hukum pidana tidak ada urusannya dengan Anda gagal bayar. Anda gagal bayar tidak bisa dipidana. Sudah, itu aja gampang. Karena di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara karena putusan pengadilan akibat kalian gagal bayar. Udah, itu aja. Kalian nggak bayar ya, nggak bayar utang kalian dipinjol, itu nggak bisa dipenjara. Jadi kalian sudah fix ya, tidak ada hal yang terberat kecuali hal terberat adalah kalian disebar datanya. Makanya saya sudah ajarkan sebelum jatuh tempo, Anda harus buru-buru mengkondusifkan seluruh kontak Anda. Seluruh kontak darurat, seluruh kontak di luar kontak darurat, kontak-kontak handphone Anda, antisipasi. Bila mana di kemudian hari ternyata ini disebar datanya sampai ke di luar kontak darurat, antisipasi saja teman-teman. Mudah kan? Tinggal kalian bilang aja kalau ada yang nagih atas nama gua, abaikan aja ya, cuekin. Nah, seperti itu aja, gampang kok. Jadi bilang aja jangan panik. Nagihnya ke gua kok, bukan lagi ke lo gitu kan. Bilang aja ke sahabat Anda, ke teman Anda, atau ke siapapun ya, rekan-rekan Anda yang ada di kontak HP Anda. Bilang aja, kondusifkan kawan. Kita sekarang main strategi. Mereka sekarang satu hari setelah jatuh tempo langsung nyebar ke kontak darurat. Kalian sebelum jatuh tempo, 2-3 hari atau 4 harinya, kalian sebarkan berita-berita ke seluruh kontak darurat Anda. Ayo, kita main kencang-kencangan di sini ya. Siapa yang kencang, siapa yang bangkrut nantinya. Anda tidak ada resiko loh. Anda gagal bayar nggak ada resiko. Tapi gagal bayar Anda beresiko berat terhadap pinjol itu. Repot kan? Makanya tenang kawan-kawannya, tenang ya. Tidak akan ada resiko apapun terkait dengan gagal bayar di UKU sekalipun, aplikasi pinjol sekalipun. Oke? Yang saat ini sedang gagal bayar, tidak usah takut. Tetap aja gagal bayar saja. Kalau kalian sudah dipermalukan, gagal bayar saja. Persilahkan gagal bayar ya. Monggo. Oke teman-teman semua dimanapun berada, ini akhir video. Sekali lagi saya kasih peringatan ke kalian. Kalau kalian merasa harga diri kalian sudah diinjak-injak, sudah dipermalukan sedemikian rupa, gagal bayar saja. Nggak akan ada resiko. Apalagi di UKU seperti ini, tidak ada resiko. Resiko apa? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kecuali Anda dipermalukan, kecuali Anda disebar datanya 1 hari setelah jatuh tempo. Anda akalin dengan cara 4 atau 3 hari sebelum jatuh tempo, Anda sebar juga ke kontak darurat. Bahwa kalau ada yang nagih tentang masalah utang gue, abaikan aja bro. Langsung blokir, langsung report. Selesai kan, kelar. Oke teman-teman semua dimanapun berada, saya berdoa sebelum menutup video ini. Ya Allah, teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kondisi gagal bayar, berikan mereka kekuatan ya Allah. Berikan mereka kemampuan untuk segera menyelesaikan seluruh hutang piutangnya yang ada di pinjaman online, baik legal maupun ilegal ya Allah. Berikan mereka rezeki yang terbaik yang datang daripadamu ya Allah. Tolak mereka dan hindari mereka dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu yang halal ya Allah. Berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran, berikan ke mereka keberhasilan atas segala aktivitas yang mereka lakukan, baik berniaga, berdagang maupun bekerja ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Terima kasih ya untuk para penonton setia saya. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.